dan tua. Itu saya sudah pengalaman ini. Karena dulu paneli gitu masih kebusuk batang gitu. Saya coba-coba gini lagi gitu. Kok bagaimana caranya? Oh, ini kasih saran gini, medianya gini. Kok coba-coba ya medianya gini gitu. Terus saya ya ajak bergabung gitu. Saya pikir-pikir dulu. Ya sharing-sharing. Dulu waktu zaman penelitian waktu dulu punya tonan ini. Harganya murah. Karena gini, panelinya itu katanya gitu. Ya blacklist dan paneli masih muda-muda dipetik. Ini kalau bisa Bapak kembali ke zaman dulu. Ya, kalau ya tapi yang ya maunya saya gitu dah. Kok kalau saya kan punya tanah sedikit. Kok bagaimana punya tanah sedikit hasilnya baik bagus. Betul. Kan lebih baik ya menanam paneli. Tapi ya supaya ya ada yang beli mahal-mahal, saya bikinlah kualitas yang bagus gitu dah. Pada yang tua itu Pak. Ya, yang tua. Kalau cewek yang muda apa tua Pak? Ya. Kalau sekarang saya enggak. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat kaya luar biasa. Ketemu lagi seorang petani paneli dari Singaraja Bali di channel YouTube Rinaya DSW Channel. Oke guys, hari ini tutorial bagaimana kita memilih bibit paneli yang lebih baik dan memiliki buah yang nanti Anda bisa simak nanti video-video buah paneli saya. Teman-teman, paneli kita kalau dapat sulur yang ya agak besar, sehat seperti ini akan lebih menjamin tanaman kita akan lebih cepat berbuah dan juga berbunga, sulur juga akan besar. Nah, kalau Anda mau menanam paneli dan Anda punya modal, sebaiknya tanam minimal bibit sulur 1 meter. 2 meter juga boleh, tapi kalau panjang jelas juga kurang bagus. Kenapa? Satu mungkin modal. Ini yang 2 meter juga. Teman-teman bisa bersihkan dulu semua akar udaranya. Ini sudah saya bersihkan semua akar udaranya. Dan tunggu dulu kalau mau nanam ini biar kering kayak gini. Biar kering kayak gini. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Dan beberapa daun dari bawahnya ini kita bersihin karena ini kita tanam. Nah, ini kita tanam. Ini teman-teman. Kalau teman-teman punya timbangan, bibit yang sehat dan biasanya sulur panjang 1 meter itu memiliki bobot itu berat sekitar 4 on atau 3 dari 4 on, berarti bisa dikategorikan bibit itu sehat. Hanya bisa kita juga lihat bagaimana keadaan daripada warna kita perhatikan. Kalau warnanya kuning mungkin karena naungannya kurang bagus dan tidak ada naungan, kena sinar matahari, sehingga juga itu menyebabkan dari tampilan warna juga bisa berbeda teman-teman. Tapi kalau warnanya sudah seperti ini, teman-teman bisa tanam jadikan bibit paneli. Ini bibit paneli. Nah, kita bersihkan 2 di bawahnya ini. Tanamnya juga harus agak seperti itu, menekuk begitu. Ini juga harus kering betul baru ditanam. Jangan habis nyetek ditanam, itu berpotensi nanti akan busuk. Apalagi kita nanam di musim-musim penghujan seperti sekarang ini. Kalau musim kemarau tidak masalah karena kita yang menyiram, tapi kalau ini alam yang menyiram. Makanya kadang bisa 3 hari, 4 hari, misalnya kita ada hujan, ini bisa busuk ini karena ini tidak kering. Mungkin itu tutorial bagaimana kita mengetahui bibit yang lebih baik. Jadi teman-teman, ketika sudah batang sulur seperti ini, saya ada beberapa nanti video ketika tanam sulur 1 meter dan 2 meter sudah berbuah. Nah, teman-teman simak. Itu usia tanaman 2 tahun sudah pasti berbuah kalau kita tanam sulur 1 meter dan 2 meter. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bermanfaat dari sekilas daripada tutorial saya di hari ini. Dan saya tetap mengharapkan apabila apa yang saya sampaikan itu tidak berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu semua, mohon dimaklumi karena saya juga menjadi petani pemula. Itu dan kita juga ketahui bersama bahwa paneli ini adalah tanaman yang butuh keseimbangan. Keseimbangan dalam artian kelembaban dan lain sebagainya, karena ketika nanti kelembabannya terlalu berlebihan,
paneli juga bisa kena penyakit. Oke, next. Lanjut, para petani paneli, ini ada beberapa contoh tanaman yang saya teliti. Nah, ini teman-teman bisa lihat tunas yang tumbuh baru besar dan sangat segar sekali. Ternyata dalam kita menjadi petani paneli, faktor daripada ketersediaan media di bawah daripada tanaman paneli ini harus kita perhatikan. Teman-teman, ini perlu saya sampaikan, tanaman ini sudah pernah kuning dan stres. Kenapa? Sulurnya ini ujungnya dulu, sulur ini, teman-teman. Ini panjangnya sampai kurang lebih 15 meter saya kasih. Ternyata penting dalam kita berbudidaya paneli adanya pemotongan sulur atau pemangkasan. Itu cenderung akan ada tunas yang baru akan lebih besar dan bagus dan normal kembali. Padahal kalau saya biarkan sulur ini tidak saya pangkas dalam tanaman paneli, sudah bisa mati. Teman-teman bisa lihat ini beberapa hari yang lalu. Beberapa hari yang lalu ini saya coba teliti juga, ada yang sulur ini, sulur yang tanaman yang kuning ini sulurnya dulu panjang sekali, kalau tidak salah sekitar 12 meter. Karena media terbatas seperti kita di pekarangan rumah ini. Ini saya pangkas, ini dulu sudah sangat stres sekali. Nah, tapi ketika saya pangkas ujungnya, potong, nah ini sudah mulai hilang stresnya. Udah bagus sekali sekarang ini teman-teman, bisa rasa gini udah sehat kembali ya, sudah begini. Ini sudah stres, ini saya pangkas di sini. Sehingga akar pun bisa muncul baru. Nah, ini teman-teman bisa. Akar kita bisa potong, ini akar muncul baru. Ini akar nyambung lagi, dia tumbuh akar untuk mencari nutrisi baru. Nah, maka daripada itu saya kasih tahu teman-teman bahwa dalam berbudidaya paneli, pemangkasan itu sangat penting untuk bagaimana menjaga daripada kebutuhan makanan tanaman kita. Para sahabat dimanapun Anda berada, saya di sini memiliki tanaman tidak terlalu banyak, tapi bagaimana saya teliti tanaman ini agar saya dapat ilmunya. Teman-teman dimanapun Anda berada yang mau menjadi petani paneli, kita kalau menjadi petani paneli ini ya jelas harus kita terus bagaimana kita selektif melakukan pemantauan terhadap tanaman kita. Seperti yang saya tadi bilang, ketika sulur itu panjang harus kita juga pangkas. Nah, ketika kita melakukan pemangkasan nanti, misalnya kalau di wilayah saya bulan 4 dan lain sebagainya, itu kalau sudah tanaman umur sampai 2 tahun pasti akan mengeluarkan bunga. Teman-teman yang ada di sekitaran Bali, kalau sharing masalah berbudidaya paneli bisa dengan saya, dan Anda juga artinya membutuhkan bibit dan lain sebagainya bisa juga dengan saya, termasuk media. Ini saya juga ada sedikit saya tambahkan, ini baru saya mengembangkan parigata. Ini parigata sudah seperti ini, nanti mudah-mudahan saya bisa kembangkan agar lebih banyak. Karena parigata ada kelebihan dari segi tampilan daunnya, sangat menarik. Nah, teman-teman, next. Dimanapun Anda berada, ini dapat saya sampaikan. Ini tanaman di pondok saya, di rumah saya. Ketika kita sudah melakukan pemilihan bibit yang lebih baik, sulur yang sehat, tapi kita selektif juga bagaimana kita menjaga tanaman kita dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu juga yang baik kalau menurut saya. Ini teman-teman, ada contoh di pondok saya, ini umur setengah tahun sudah ada belajar karena saya tanam sulur agak panjang. Ini buahnya. Buah minimal panjang sudah memasuki 18 cm. Ini teman-teman, ada yang 25, ini kemarin saya gini, ini 25 panjangnya. Inilah ketika kita melakukan pemilihan bibit yang baik, ya, kita nanti akan menghasilkan produk buah panjang yang baik. Kalau pagi itu lebih baik. Kadang pagi, kadang jam bawah. Kalau makannya sekarang pagi.
Wah, kuning. Guys, cukup begitu dulu. Oke guys, ini sudah pengawinan dari mulai bulan 9. Ini sekarang tanggal 4 bulan Desember. Sehat-sehat pohonnya, teman-teman. Panjang-panjang, teman-teman, karena pengawinan tidak terlalu banyak. Oke guys, ini anggota PVVSB guys. Ini bisa dipanen tua, dengan tua guys. Lumayan dapat kayaknya. Lebat-lebat, panjang-panjang guys, karena induknya sehat. Oh, buah di tanggal 4 Desember 2020. Ini guys, sudah berlangsung dari 2 bulan yang lalu dikawinkan. Teman-teman bisa lihat. Oke guys, salam sehat kayak luar biasa. Petani sejahtera. Salam sehat kayak luar biasa. Jumpa lagi dengan saya Wayan Renasuit. Hari ini saya melakukan pemantauan umur daripada buah paneli di Singaraja Bali. Oke, hari ini tanggal 27 bulan 11 tahun 2020. Semoga petani dimanapun berada tetap sehat walafiat. Para sahabat tani dimanapun berada, ini adalah paneli jenis Planifolia. Nah, ini adalah tanaman yang dikawinkan agak banyak teman-teman, karena si petani anggota ini belum percaya diri, maka sebagian besar bunganya dikawinkan, maka belum bisa didapatkan buah yang maksimal. Tapi ya syukur juga sudah mulai sekarang beliau akan belajar bagaimana mengawinkan bunga panelinya ini lebih sedikit agar mendapatkan buah yang panjang dan besar. Para sahabat, inilah paneli yang ada di Singaraja Bali, teman-teman. Kami di komunitas perkumpulan petani paneli Singaraja Bali tidak seperti komunitas lain. Kami mempersatukan petani-petani yang menanam pohon paneli antara 100 pohon sampai ya ada yang bahkan 3000 pohon. Tapi itulah rasa kebersamaan ketika apa yang kita tanam sudah mau berbuah seperti ini. Masalah kualitas masih butuh pembelajaran untuk bagaimana mendapatkan produk buah paneli yang lebih berkualitas. Tapi ini sudah agak mendingan karena dari segi pohon sudah sehat. Ini adalah tandan ganda semuanya, ini adalah bibit unggul. Kami khususnya ini wilayah yang kami jadikan video adalah di desa kami sendiri, yaitu Desa Amengan. Para sahabat petani dimanapun berada, ketika kita mampu membuat buah paneli seperti ini, kita kawinkan sedikit-sedikit ya 8 polong 7 polong bisa seperti ini. Ini panjang-panjang hampir 25 cm. Nah, inilah yang kami lakukan di Pulau Bali. Mari kita tingkatkan hasil produk buah paneli Bali agar lebih berkualitas
dari cara budidaya dan yang lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Rahayu sareng sareng. Siapa yang tidak mengenal vanili? Salah satu komoditas rempah yang memiliki nilai jual fantastis. Tanaman penghasil bubuk vanili, pengharum makanan, parfum, kosmetik, dan lain-lain. Merupakan komoditas dengan nilai penjualan yang sangat baik dengan berbagai kemudahan untuk pengelolaannya. Bahkan bisa disimpan hingga puluhan tahun. Seiring semakin menggeliatnya budidaya vanili khususnya di Bali, kini UD Hambli Gataya di bawah naungan Bapak Rinaya DSW menyediakan panca media tanam vanili yang sudah terbukti jos. Tersedia juga pupuk, bibit vanili unggul, setting lahan, dan lain-lain. Bibit vanili di UD Hambli Gataya bergaransi selama 3 bulan apabila pembeli mengikuti SOP dari Bapak Rinaya DSW sebagai pemilik UD Hambli Gataya, juga Ketua PPVSB, Perkumpulan Petani Vanili Singaraja Bali. UD Hambli Gataya juga membangun kerjasama dengan PT UCDP PMK dan Givaudan, perusahaan dunia dari Swiss yang melakukan pembelian buah vanili, tersebar di 134 cabang di seluruh dunia. Raih kesuksesan Anda dalam berbudidaya vanili bersama UD Hambli Gataya yang berlokasi di Banjar Dinas Ambengan, Desa Ambengan, Sukasada, Buleleng, Bali. Telepon 085 237 197 788. Temukan juga teknik berbudidaya vanili dari channel YouTube Rinaya DSW Channel. Bersama Bapak Rinaya dan UD Hambli Gataya, siap temani petani dari hulu sampai hilir. Komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk bagaimana saya Terus bisa berbagi konten-konten video yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi teman-teman petani paneli dimanapun Anda berada. Tapi saya tetap memohon kepada kalian semua yang menyimak video-video saya, apabila ada kekurangan mohon dimaklumi, dan saran-saran saya tunggu di kolom komen Anda. Salam sehat kaya luar biasa, petani sejahtera.